Shalom, selamat pagi. Pasihaan untuk Ibu Rio nih. Selamat pagi, Nang. Halo, Tresia. Selamat pagi. Baik, kita akan segera memulai ibadah mezbah doa kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Maha Mulia, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk segenap umat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, kebaikan-Mu sungguh amat luar biasa Tuhan. Kalau kami menarik nafas pada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami tidak berhenti untuk bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Sepanjang malam yang telah kami lalui, Engkau telah menjagai kami secara pribadi maupun dalam seisi rumah tangga kami. Begitu ajaib, begitu luar biasa Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah Engkau sebelum kami melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, layakan kami, kuduskan kami Tuhan. Agar benar-benar Tuhan, pujian pengagungan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik, kita angkat pujian Hosana, Hosana. Boleh di-share. Haleluya Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Mari kita mulai dari awal, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji nama-Mu, di hatiku bersyukur. Ku tinggikan Engkau Allahku, haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi.
Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu, ku puji namamu. Kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Sekali lagi, Hosana yang ditinggi. Haleluya. Hosana bagi Allah, Hosana bagi Yesus, Hosana bagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, hati kami bersyukur. Hati kami bersyukur. Haleluya. Layakan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ajaib nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku.
Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan. Bila kami cari kemana Tuhan, damai sejahtera tidak kami temukan. Tetapi hanya di dalam Engkau, hanya saat kami Tuhan mau menyertai kami Tuhan. Di sanalah Tuhan kami mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Itulah sebabnya Tuhan kami terus mencari wajah-Mu Tuhan. Bapa, kalau sementara Tuhan kami akan mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau Allah Tuhan mengurapi hati setiap kami Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah Tuhan menjadi Allah di tangan-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan kepada umat yang Engkau kasihi. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin, amin, amin. Haleluya. Baik, shalom saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini saudaraku kekasih. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita. Nah, kita percaya ya bahwa pagi ini ya tentu hati yang penuh dengan sukacita ya. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata saudara, ya datanglah ke hadirat Tuhan dengan sukacita ya, dengan sukacita jangan dalam keadaan sedih ya, jangan keadaan seperti jauh dari berkat Tuhan saudara, tetapi kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan saudara, bahwa pada saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, Allah mencurahkan kepada kita segala berkat-berkat-Nya. Itulah sebabnya setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan harus penuh dengan sukacita, dengan wajah yang berseri. Kan ada nyanyiannya itu ya, datang dalam hadirat Tuhan dengan wajah yang berseri ya, ya dengan penuh dengan sukacita. Ya, haleluya. Ya, jadi Tuhan sangat menyenangi, ya, menyukai orang-orang yang ya tidak bersedih, saudara, tetapi penuh dengan sukacita, ya, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Makanya saya melihat ya bagaimana Allah berkarya kepada orang Israel pada waktu mereka bersorak-sorai bagi Tuhan dengan sukacita, dengan nyanyian mazmur, saudara. Dan di sana awan kemuliaan Allah menutupi mereka, saudara. Nah, saya percaya juga bahwa doa-doa pagi kita ini ya bukan hanya sekedar ya yang penting ya bisa kita doa gitu ya, tetapi benar-benar kita mengalami Tuhan secara pribadi ya. Kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, kita mengalami sukacita surga ya di dalam pribadi kita, bahkan itu akan berdampak di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Nah, pada kesempatan ini ya saya membawa ya renungan kepada kita ya, saya ambil dari kitab Hosea. Kitab Hosea ya, kita akan mulai pada ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga dan juga ayat yang keenam ya. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang ke-6 dikatakan begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ya, kita mulai tadi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, nas ini ya datang firman Tuhan ini kepada Hosea, di mana ya Tuhan ya di dalam perikop ini dikatakan pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel ya. Dimulai daripada pertobatan saudara. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama ya dimulai di sini ya. Coba perhatikan ya. Ayat yang pertama di sini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Perhatikan di sini, kita akan berbalik kepada Tuhan. Ini berbicara tentang pertobatan, saudara. Walau dalam perikop ini, saudara, dikatakan bahwa ya pertobatan yang pura-pura dari pihak Israel, saudara. Ya, karena kenapa? Mereka lebih menyukai ya pokoknya puji-pujian, ya tanpa pengenalan akan Tuhan. Nah, sesungguhnya saudara, setelah kita bertobat, bukan hanya sekedar kita udah stuck, kita hanya berhenti berbuat dosa. Kita berhenti dengan segala ya perbuatan dosa. Tetapi sebenarnya yang lebih lagi, Tuhan Allah menyukai pengenalan akan Tuhan. Artinya adalah Allah menyukai pertumbuhan berikutnya. Bukan hanya sekedar kita berhenti berbuat dosa. Saya sering berkata, ya, pertobatan itu saudara bukan hanya sekedar berhenti berbuat dosa. Bukan hanya sekedar berhenti dari orang yang mencuri, lalu berhenti tidak mencuri lagi. Orang yang tadinya orang yang suka berdusta, orang yang suka berzina, lalu berhenti dari zina dan dustanya itu. Bukan. Tetapi lebih lagi kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh mengenal Allah kita. Kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan. Kita terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, makanya dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, saya ulangi, marilah kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengenal Allah kita dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi di sini, sungguh-sungguh. Ya, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya sekedar asalkan, ya saya sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, rajin beribadah doa pagi, ya. Tetapi dikatakan di sini berusaha dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Untuk mengenal Tuhan. Bagaimana cara kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, saudaraku? Ya, saya sering katakan, mengenal Tuhan itu, kita mengenal Tuhan itu pada waktu kita sering membaca kitab suci. Karena Allah menyatakan dirinya, saudara, dia berbicara banyak tentang di dalam Alkitab. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh? Tentu kita harus ya banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya, banyak bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar doa pagi. Dimanapun kita berada, saudara, kita harus ingat akan Tuhan. Kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan Allah menyukai orang-orang yang sungguh-sungguh mencari wajahnya selalu. Ya, kita harus terus bertumbuh. Kita terus memperdalam pengetahuan kita, pengenalan kita akan Allah. Di mana-mana kita belajar tentang firman Tuhan, saudara. Bila dimanapun ada kesempatan, saudara, carilah wajah Tuhan selalu. Ya, nah ayat yang ke-6 ya, di ayat yang ke-6 dikatakan begini ya. Sebab aku menyukai kasih setia. Nah, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Perhatikan di sini ada dua hal yang kita lihat di sini. Allah apa? Aku menyukai kasih setia. Ya. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu penting sekali. Bukan hanya pada waktu kita memerlukan Tuhan, saat kita kepepet, saat kita memerlukan, ya karena kita mengalami sesuatu hal yang hidup dalam kesulitan, saudara. Enggak. Namanya kasih setia itu tetap setia selama-lamanya, saudara. Setia sampai mati. Allah menyukai kesetiaan. Ya. Dan yang kedua yang disukai Tuhan apa? Nah, garis bawahi di sini.
pengenalan akan Allah. Kalau berbicara tentang pengenalan akan Allah adalah belajar, ya, pengenalan akan Allah. Kita harus terus belajar, saudara. Belajar, ya, tentang firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur pasal yang pertama itu, ya, dikatakan di sana, ya, ayat yang kedua, ya, kalau nggak salah dikatakan, ya, mari kita lihat, ya, Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencoba orang. Perhatikan di sini. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, saudara. Jadi Allah sangat menyukai, ya, orang-orang, ya, yang merenungkan dan belajar firman Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan orang percaya kita, saudara, kita terus, ya, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena ini yang disukai oleh Tuhan itu adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu apa yang disukai oleh Tuhan ini, saudara, terus kita melakukannya. Jangan hanya berhenti sampai kita menjadi orang percaya, tetapi terus bertumbuh, terus bertumbuh. Sama seperti seorang bayi, ya, tidak mungkin dia menjadi bayi terus. Dia harus bertumbuh. Ya, seperti pertumbuhan jasmani, saudara. Makanya juga, ya, saya nggak setuju kalau tiba-tiba lalu kita mengenal Tuhan, lalu kita menjadi orang dewasa rohani. Ya, nggak mungkin, saudara. Jadi sama seperti pertumbuhan jasmani itu, demikian juga pertumbuhan rohani. Ya, terus akan bertumbuh. Waktu pertama kita, ya, membutuhkan susu, tetapi kemudian setelah kita bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan, kita membutuhkan namanya makanan yang keras. Ya. Nah, makanya kalau orang sering bersaksi begini, loh, dulu itu kalau seandainya saya berdoa, saya didengar oleh Tuhan. Tapi kenapa sekarang ini, ya, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Perhatikan, saudara, bukan Tuhan nggak mendengarkan. Sama seperti seorang bayi, coba aja kalau kita memiliki anak seorang bayi. Ya, apa aja yang dibutuhkan oleh bayi itu? Jangankan dia meminta. Kita akan mencari apa yang menjadi, ya, kesukaan daripada seorang bayi, saudara. Sama seperti itu juga Tuhan Allah, pada waktu kita pertama sekali mengenal Dia, Dia akan memberikan kepada kita, ya, sesuatu hal yang menyenangkan hati, yang membuat kita enak, gitu, ya. Tetapi setelah tumbuh dewasa, coba lihat anak kita, ada didikan, ada ajaran, saudara. Amin, ya. Amin. Ya, ada ajaran, ada didikan di dalamnya. Nah, demikian juga, ya, kita di dalam Tuhan, saudara. Pada waktu kita dewasa rohani, Allah akan membentuk kita. Makanya firman Tuhan, di manakah anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kalau tidak demikian, kamu anak murahan, kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6. Ya. Nah, itulah sebabnya kita relakan hidup kita ini, ya, untuk dibentuk oleh Tuhan sehingga kita benar-benar sempurna dalam mengenal siapa Allah kita. Amin. Dalam masa-masa yang sukar seperti ini, saudara, jujur saya katakan, kita sedang belajar mengenal siapa Allah kita. Sehingga kita bukan hanya sekedar kita mendengar siapa Allah kita, tetapi justru kita mengalami kuasa dan mujizatnya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita, ya, masuk di dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, hamba telah menyampaikan firman-Mu bagi umat yang Engkau kasihi. Hamba terbatas adanya, tetapi Roh-Mu Tuhan, kami perlukan untuk memberikan kepada kami pemahaman yang sempurna tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga pemberitaan firman yang telah kami dengar, Tuhan, tidak ditaburkan dengan sia-sia. Tetapi bagai benih yang ditabur Tuhan di tanah yang subur, dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Ya, pada kesempatan ini saya minta dengan hormat, boleh Inang Rio, ya, berdoa syafaat pada pagi. Oh, iya, oke. Pak Wagem, ya, boleh berdoa, Pak. Sekalian doain Inang Rio, ya. Oke, ya, Pak. Ya, oke. Silakan, Pak. Hidupin mic-nya, Pak.
Oke, siap Agem. Oke, kita sama-sama tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman kepada kami, materaikan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, biarlah firman-Mu ini juga yang menjadi dasar kami untuk kami meminta, memohon kepadamu Tuhan, sebab hanya firman-Mu lah yang menjadi segalanya bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kembali pagi hari ini kami menyerahkan semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di gereja GBI Kota Daud Hasera, mereka pribadi lepas pribadi, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa, bahkan sampai yang paling tua Tuhan, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, biar pagi hari ini berkat-berkat-Mu turun atas mereka semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk setiap pergumulan, persoalan, masalah-masalah yang mereka sedang hadapi Tuhan, secara khusus menghadapi masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas mereka semua. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, suami-suami yang di PHK, bahkan gaji yang dikurangi, begitu juga mereka yang dirumahkan. Tuhan, tolong mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan pekerjaan yang lebih baik lagi, buka lagi jalan Tuhan untuk mereka bisa membuka usaha-usaha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat kepada anak-anak mereka, secara khusus mereka yang masih sekolah Bapa, terangi hati dan pikiran mereka, mampukan mereka untuk mereka sanggup mampu mengikuti pelajaran di sekolah-sekolah mereka, khususnya Tuhan jam belajar yang sedang online di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang terus memberkati anak-anak mereka. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan untuk sekolah mereka. Secara khusus untuk ibu-ibu yang ada Tuhan, mereka merangkap Tuhan menjadi guru di rumah-rumah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan hikmat kepada ibu-ibu yang ada untuk mereka bisa mendidik, mengajar anak-anak mereka di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan buat inang kami, Mama Rio Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu atas ibu terkasih kami ini. Apapun sakit penyakitnya, Tuhan, Engkaulah tabib kami yang ajaib. Bahkan firman-Mu yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamah Mama Mario Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh luka bilur-bilur-Mu, Mama Rio sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ini menjadi kesaksiannya Tuhan, bahwa dia punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga kepada adik kami Tuhan Gabriel, Tuhan yang terus menjamah dia, memberikan pertumbuhan yang terbaik, menyempurnakan kesehatan Gabriel di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa buat pergumulan hamba-Mu, Bapak Adam Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bela dia Tuhan, berikan kemenangan kepada dia di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan penjualan tanah-tanahnya Tuhan, campur tangan Tuhan yang menolong, Tuhan yang mempromosikan tanah-tanah ini, Tuhan yang membawa para pembeli di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada niat-niat orang yang jahat yang mau menghalangi, yang mau mengganggu Tuhan, usaha ini, pekerjaan ini, dari tempat ini kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak hamba-Mu Bapak Adam, berkati keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kepada Amang Sidabutar Tuhan, berkati terus pekerjaannya, proyeknya Tuhan, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, tukang-tukangnya juga diberkati. Apapun Tuhan
kerinduannya Tuhan, bahkan target untuk penyelesaian proyek ini, pekerjaan ini, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya berkat-berkat-Mu turun atas semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja GBI Kota Daud Asyera Tuhan, visi misi yang ada Tuhan diberkati oleh Tuhan, bahkan semua ibadah-ibadah, program-program yang ada diberkati oleh Tuhan. Bapak Gembala kami beserta keluarga, semua para diakon, hamba-hambamu, semua para pelayanmu, kiranya Tuhan juga yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah raya kami besok Tuhan jam 10, Tuhan berkati, Tuhan yang mengambil alih, siapapun yang melayani, dilayakkan Tuhan, dikuduskan Tuhan, diurapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Kau berikan kepada bangsa kami. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari COVID-19. Pulihkan ekonomi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat aksi-aksi demo yang anarkis Tuhan, yang merugikan bangsa kami, bahkan yang merugikan banyak orang. Tuhan, siapapun aktor dalang di balik semuanya ini, Tuhan sadarkan, insafkan mereka, tangkap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan niat-niat orang yang jahat, yang mau mengacaukan bangsa kami, yang mau memecah belah bangsa kami, Tuhan tangkap mereka, gagalkan segala niat-niat jahat mereka untuk bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan pemimpin kami Bapak Jokowi, begitu juga wakil presiden yang ada, menteri, anggota kabinet yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Sampai ke tingkat yang paling bawah di daerah diberkati oleh Tuhan, secara khusus TNI Polri yang ada. Tuhan tolong mereka, kuatkan, mampukan mereka Tuhan, untuk mereka sanggup mampu menjaga, mengamankan bangsa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami Tuhan, biarlah di atas semuanya ini rencana-Mu, kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kekasih dalam Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, ya selamat pagi bagi kita semua. Jangan matikan dulu, kita foto, ya boleh ini satu, boleh senyum, ya 1, 2, 3. Oke. Ya, salam Pak Gembala. Salam. Pak Mario. Ya, Kakak. Ya, kita udah. Kakak Teres, salam semuanya. Salam, Pak. Semangat, semangat. Haleluya. Oke, saya matiin ya. Oke, Pak Gem.